Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astridina Mardina, NIM 66702200052. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk mereview jurnal politik dinasti dari mata kuliah politik lokal. Adapun yang pertama yaitu jurnal politik dinasti dalam kepemimpinan desa oleh Wiyoko Lestari-Yono. Dalam jurnal ini lokusnya yaitu Desa Mekarjaya, Kecamatan Paranggean, Kabupaten Kota Waringin Timur. Di mana Desa Mekarjaya ini sepanjang pemerintahannya telah terjadi pergantian kepala desa beberapa kali. Salah satunya yakni mantan kepala desa saat ini memiliki hubungan kekerabatan dengan kepala desa tahun 2006. Terus adapun faktor lain yang mempengaruhi adanya politik dinasti di desa ini yaitu adanya kemampuan ekonomi, di mana seorang kepala desa ini tentu harus memiliki kemampuan ekonomi dalam pencalonan. Dengan adanya penguasaan sumber daya ekonomi atau kekayaan yang dimiliki oleh kepala desa ini menunjukkan kelas mereka sangat mempengaruhi di masyarakat untuk mencapai suatu tujuan ataupun kemenangan. Terus selanjutnya juga dari kekuatan jaringan, dimana kepala desa sebelumnya ini dijabat oleh keluarga Siono yang merupakan kepala desa yang sedang menjabat tersebut. Hubungan yang dimiliki kepala desa dengan mantan kepala desa ini yaitu antara paman dan keponakannya, dimana pada desa ini tuh demokrasinya terbilang tidak sehat karena banyak sekali kecurangan yang terjadi pada masa kampanye berlangsung, seperti adanya money politik. Selanjutnya jurnal yang kedua yaitu Potret Dinasti Politik dalam Pengisian Jabatan Administratif di Riau oleh Ramlan Darmansyah, Siti Desma, dan Zulfa Harirah. Pada pemerintahan Riau, baik provinsi maupun kabupaten kota, tercatat menjalankan praktik dinasti politik yang diduga karena pengisian jabatan melalui hubungan kekerabatan politik sudah sejak lama dibangun. Dimana dalam hal ini dinasti politik ini dengan melantik dan meletakkan jabatan strategis kepada sanak famili atau berdasarkan kekeluargaan. Di beberapa kota maupun kabupaten Riau ini terjadi dinasti politik, yakni Kota Dumai, Kabupaten Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, Bengkalis, Palalawan, Rokan Hulu, Kuantan Sangingi, Rokan Hilir, dan Siak. Di mana dalam jurnal ini praktik dinasti ini hampir dilakukan di seluruh wilayah di Riau. Contohnya pada masa jabatan Gubernur Rusli Zainal yang membawa kerabatnya dalam jabatan strategis, sehingga berdampak pada tindakan penyelewengan kekuasaan hingga yaitu kasus korupsi, di mana gubernur itu melantik menantunya untuk menduduki jabatan kepala subbagian redistribusi di Bapenda. Terus tidak hanya itu, istrinya juga dilantik sebagai kepala bidang pengembangan di bidang kepegawaian daerah. Terus kakak kandung sekretaris daerah Riau juga dilantik sebagai sekretaris. Nah, di Riau ini meskipun rezim dinasti politiknya telah berakhir, namun ternyata mampu tumbuh kembali dengan aktor yang berbeda. Implikasinya tentunya pada perilaku korup yang menjadi hal tak terpisahkan dalam dinasti politik ini. Ini menunjukkan bahwa dinasti politik ini belum mampu disembuhkan karena tidak ada keseriusan juga sih untuk menemukan obat yang tepat dalam penghilangan dinasti politik ini. Selanjutnya yaitu jurnal yang ketiga terkait analisis politik dinasti di Kabupaten Kediri oleh Novendra Bimantara, di mana dinasti politik yang dibentuk keluarga Sutrisno ini sudah ada sejak dari awal reformasi hingga saat ini, dan kemungkinan akan terus berjalan karena memang tidak adanya figur
yang memiliki elektabilitas yang sama atau bahkan melebihi elektabilitas keluarga Sutrisno ini. Hubungan patron klien yang sangat kuat juga ini mendukung dinasti ini bisa berjalan sampai kapanpun, dan tentunya sangat sulit untuk memutus mata rantai dinasti ini. Jurnal yang ketiga yaitu Analisis Politik Dinasti di Kabupaten Kediri oleh Novendra Bimantara, di mana dinasti politik ini dibentuk oleh keluarga Sutrisno dari awal pasca reformasi hingga saat ini, dan kemungkinan dinasti ini akan terus berjalan karena memang tidak adanya figur yang memiliki elektabilitas yang sama atau bahkan melebihi keluarga Sutrisno ini. Hubungan patron klien ini sangat kuat yang mendukung dinasti ini akan terus berjalan hingga kapanpun, dan tentunya sangat sulit untuk memutus mata rantai hubungan ini. Jadi selama hampir 15 tahun lebih berkuasa bukan tidak mungkin, dan banyaknya aset-aset penting juga dimiliki keluarga Sutrisno ini. Banyak keluarga Sutrisno dari istri hingga menantunya atau bahkan kerabat-kerabatnya lain yang menjabat di tingkat desa hingga daerah. Terus dalam beberapa kegiatan juga Sutrisno ini ditunjuk untuk memimpin rapat kerja, sedangkan istrinya ini sebagai bupati ia lebih banyak diam. Lalu ada beberapa kebijakan juga atau peraturan yang dikeluarkan pemerintah tidak jauh dari campur tangan Sutrisno ini. Sini juga kita bisa menyimpulkan ya bahwa Haryanti ini hanyalah wayangnya Sutrisno, suaminya sendiri. Jadi regenerasi hubungan antara patron klien masih sangat kuat dari bapak hingga ke anak cucunya nanti selama hampir 15 tahun ini. Jurnal selanjutnya yaitu mencegah terbentuknya dinasti politik melalui pola rekrutmen partai politik. Studi kasus pencalonan kepala daerah di Solo oleh Imro'atun Nika. Pada jurnal ini menyoroti proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilkada 2020, di mana pada saat itu pimpinan cabang partai PDIP mengusung nama yang akan diajukan dalam proses pilkada tersebut. Namun dalam perkembangannya Gibran ini mengajukan diri lewat partai yang sama dengan meminta restu langsung kepada pimpinan pusat PDIP. Jadi keputusan akhirnya yang dipilih ini Gibran sebagai yang diusung sebagai wali kota Solo oleh PDI. Di mana awal mula kasus ini yaitu awalnya Dewan Pimpinan Cabang PDI ini menyatakan dengan solid mendukung pasangan Ahmad Pramono dan Teguh Prakoso atau Puguh sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Solo pada Pilkada 2020. Jurnal yang selanjutnya itu berjudul Mencegah Terbentuknya Dinasti Politik Melalui Pola Rekrutmen Partai Politik, Studi Kasus Pencalonan Kepala Daerah di Solo tahun 2020 oleh Imro'atun Nika. Jurnal ini menyoroti proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan wali kota Solo pada tahun 2020, di mana pada saat itu pimpinan cabang partai PDI ini telah mengusung nama yang akan diajukan dalam proses pilkada tersebut. Namun dalam perkembangannya Gibran ini turut serta mengajukan dirinya lewat partai yang sama dengan meminta restu langsung kepada pimpinan pusat partai PDIP. Nah, keputusan akhirnya ini yang dipilih Gibran yang diusung sebagai calon wali kota Solo oleh PDIP. Awal mula kasus ini yaitu dari Dewan Pimpinan Cabang PDIP yang awalnya menyatakan solid mendukung pasangan calon Ahmad Purnomo dan Teguh Prakoso, di mana menurutnya pasangan calon ini sudah sesuai dengan tata tertib partai terkait dengan rekrutmen politik. Terus faktor penguatnya juga calon ini diajukan terkait karena memiliki kinerja terbaik dalam proses kaderisasi partainya. Di samping ini juga proses pencalonan pasangan ini
tidak meniadakan rekam jejak dari calon tersebut, di mana Ahmad Purnomo ini tercatat sebagai wakil wali kota Solo, sehingga secara elektabilitas memadai untuk diusung sebagai calon wali kota. Terus problemnya muncullah si Gibran ini yang merupakan anak dari Presiden Jokowi, di mana ia berminat untuk mengikuti kontestasi pilkada tersebut. Gibran ini sebelumnya dikenal sebagai pengusaha, di mana juga ia tidak memiliki rekam jejak sekalipun dalam dunia politik. Nah, hal ini tuh termasuk salah satu pembentukan dinasti politik, di mana yang sebelumnya Jokowi ini memiliki citra yang dekat dengan masyarakat dan keluarganya juga jauh dari kehidupan politik. Namun dari kejadian tersebut citranya semakin redup dan banyaknya juga pihak yang mengkhawatirkan munculnya dinasti politik, di mana waktu Jokowi aktif sebagai presiden ini, menantunya atau Bobi juga ia mencalonkan diri sebagai kontestan di Pilkada Medan. Selanjutnya yaitu politik kekerabatan dan praktik klientelistik keluarga Jayabaya di Lebak dan keluarga Iskandar di Kabupaten Tangerang oleh Muhammad Syamsul Hidayat dan Sri Budi Eko Wardani, di mana pada jurnal ini dominasi keluarga Jayabaya di Kabupaten Lebak dan keluarga Iskandar di Kabupaten Tangerang telah menghambat proliferasi dari kekuatan dinasti Ratu Atut Hosia di Banten. Kemampuan keluarga Jayabaya dan Iskandar mempertahankan kekuasaannya selama 20 tahun melalui 3 kali pemilihan umum ini bukan hanya karena alasan ketokohan, di mana mulai di Jayabaya dan Ismet Iskandar ini keduanya menerapkan praktik klientelisme, yakni pertukaran sumber-sumber daya material atau manfaat dengan dukungan politik. Keduanya ini memanfaatkan kekuasaan pada periode pertama menjabat kepala daerah untuk melenggangkan kekuasaan dengan melibatkan kerabatnya dalam politik. Mulai Jayabaya ini mempersatukan para pendukungnya, yaitu Kiai dan Jawara, dalam satu wadah yang terinstitusionalisasi dalam organisasi masyarakat Jarum untuk memenangkan anaknya, yaitu Iti Jayabaya, pada pilkada tahun 2013, dimana kalau Ismet Iskandar ini mewariskan pengaruhnya terhadap birokrat dan kerjasamanya dengan pengusaha dan partai politik kepada anaknya Ahmed Zaki Iskandar. Jadi keluarga Jayabaya ini dominan menggunakan sumber daya publik yang dipertukarkan melalui jejaring ormas Jarum, sedangkan keluarga Iskandar ini cenderung menggunakan sumber daya private yang bersumber pada bisnis properti. Jurnal yang selanjutnya yaitu politik teritorial dinasti politik di Banten, studi kasus Ratu Ati Marliati dan Ratu Tatu Hasanah dalam kompetisi Pilkada 2020, di mana jurnal ini meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi hasil dua dinasti politik di Banten selama Pilkada 2020. Analisis ini berfokus pada kasus Ratu Ati Marliati di Kota Cilegon dan Ratu Tatu Hasanah di Kabupaten Serang, di mana keduanya ini berasal dari keluarga politik yang cukup berpengaruh di Banten. Dalam studi ini, peneliti itu menggunakan kerangka teori kontrol batas yang dikemukakan oleh Edward L. Gibson, di mana teori ini menjelaskan bagaimana elit politik di sistem subnasional otoriter berusaha mempertahankan pengaruh mereka dalam politik lokal untuk melindungi wilayah mereka dari tekanan politik dan membatasi akses ke dukungan elit nasional dan sumber daya oposisi lokal. Di mana dalam analisisnya menunjukkan bahwa kegagalan Ratu Ati Marliati dalam mempertahankan dinasti politiknya di Kota Cilegon yang disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk faktor kekurangan utamanya yaitu kontrol politik yang lemah, terus mesin politik yang tidak efektif, kurang akses ke elit partai nasional, dan banyaknya pesaing juga. Namun sebaliknya Ratu Tatu Hasanah ini sukses mempertahankan dinastinya di Kabupaten Serang.
yang disebabkan oleh implementasi strategi kontrol batas yang efektif. Yang mana strategi ini tuh melibatkan mobilisasi dukungan dan birokrasi dan masyarakat lokal. Selanjutnya itu jurnal antara keturunan dan kepemimpinan menilik dinasti politik Kota Makassar melalui lensa antropologi politik dalam konteks calon pemimpin daerah. Jurnal ini meneliti fenomena dinasti politik di Makassar melalui lensa antropologi politik dalam konteks calon pemimpin daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola dominan kepengaruhan berdasarkan hubungan keluarga dalam dinasti politik Makassar dan dampaknya terhadap sistem politik dan demokrasi di kota tersebut. Di mana analisis ini menunjukkan bahwa dinasti politik di Makassar dipersonalisasi oleh pengaruh kuat hubungan keluarga dan dukungan politik lokal yang berkontribusi pada dominasi beberapa keluarga dalam politik lokal. Dominasi ini diperkuat oleh kecenderungan elit lokal untuk membentuk aliansi berdasarkan hubungan keluarga dan kepentingan bersama yang mengarah pada konsentrasi kekuasaan di antara beberapa keluarga yang berpengaruh. Penelitian ini juga menyoroti batasan akses kekuasaan politik bagi calon-calon yang tidak berasal dari dinasti dan potensi konsentrasi kekuasaan di antara beberapa keluarga yang berpengaruh. Pada penelitian ini menemukan temuan memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika politik di Makassar dan dampaknya terhadap sistem politik dan demokrasi di kota tersebut. Lalu jurnal tagar mosi tidak percaya dan mahkamah keluarga, peran media sosial Instagram sebagai wacana protes dinasti politik Presiden Jokowi oleh Mutiara Hapsari, Ahmad Sabik, dan Hairu R. Sobandi. Dimana dalam jurnal ini meneliti peran media sosial, terutama Instagram, dalam diskursus publik tentang dinasti politik Presiden Jokowi. Dalam penelitian ini berfokus pada hashtag mosi tidak percaya dan mahkamah keluarga yang muncul sebagai bentuk protes terhadap nepotisme dan dinasti politik. Jadi penulis menggunakan pendekatan analisis diskursus kritis menggunakan kerangka Norman Fairclough untuk menganalisis data yang dikumpulkan dari postingan Instagram dan sumber sekunder. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa dua hashtag tersebut ini dibentuk sebagai tanggapan terhadap ketidakpuasan masyarakat terhadap praktik nepotisme dalam dinasti politik. Jadi hashtag mosi tidak percaya ini yang dapat diterjemahkan sebagai mosi tidak percaya ini merefleksikan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, sedangkan mahkamah keluarga adalah istilah pejoratif yang digunakan untuk menggambarkan favoritisme dalam koneksi dinasti politik. Nah, dalam penelitian itu menemukan temuan yang berkontribusi pada pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika dinasti politik dan dampaknya terhadap persepsi publik. Jadi menyoroti tentang peran penting media sosial seperti Instagram dalam bentuk diskursus publik dan mempengaruhi hasil politik. Jadi penelitian ini menekankan pentingnya mempertimbangkan peran hubungan keluarga dan dukungan politik lokal dalam memahami dinamika kekuasaan politik. Selanjutnya jurnal politik dinasti di Indonesia, tinjauan kritis terhadap penerapan demokrasi di era kepemimpinan Presiden Jokowi oleh Aisyah Dewi Mustika Syanur, Ida Bagus, dan Lucy Afrilia. Di mana jurnal ini meneliti fenomena dinasti politik di Indonesia dengan fokus pada era kepemimpinan Presiden Jokowi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kritis untuk menganalisis implikasi dinasti politik terhadap demokrasi di Indonesia. Penulis memaparkan bahwa dinasti politik di Indonesia telah menjadi fenomena yang umum telah berlangsung sejak Orde Baru. Mereka menunjukkan jika dinasti politik ini dapat mempengaruhi demokrasi di Indonesia dengan cara memungkinkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penulis juga menyoroti dinasti politik ini dapat membatasi akses kekuasaan bagi non-dinasti dan memungkinkan konsentrasi kekuasaan di antara keluarga yang berpengaruh saja. Terus dari penelitian ini membahas tentang peran Presiden Jokowi dalam mempertahankan dinasti politiknya. Jadi mereka menunjukkan bahwa Presiden Jokowi telah menggunakan strategi untuk mempertahankan kekuasaan keluarganya, termasuk dengan menempatkan anaknya Gibran Raka Buming Raka dan menantunya Bobi Nasution dalam posisi
strategis pemerintahan daerah, di mana penulis juga menyoroti Presiden Jokowi ini telah menggunakan kekuasaannya untuk memungkinkan keluarganya mempertahankan kekuasaan sehingga membatasi akses demokrasi di Indonesia. Selanjutnya, jurnal dinasti politik dalam pemerintahan lokal di Bontang, Kalimantan Timur, di mana dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa dinasti politik di Kota Bontang terbentuk karena adanya jaringan kekuasaan yang kuat dan menyebar di daerah. Jaringan ini memungkinkan keluarga politik untuk menduduki posisi-posisi strategis melalui proses demokratis dengan memenangkan suara masyarakat melalui pemilihan umum. Dinasti politik di Kota Bontang ini terdiri dari 3 model, yaitu model arisan, model lintas ruang, dan model lintas daerah. Model arisan ini diwujudkan dengan memberikan regenerasi kekuasaan kepada keluarga politik. Sedangkan model lintas ruang dan lintas daerah menunjukkan bagaimana kekuasaan yang tersebar itu di antara beberapa anggota keluarga.